Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Rani Ayu Intias dari kelas 1A NIM 2015-2009. Saya akan menjelaskan tentang psikologi kognitif. Definisi psikologi kognitif. Psikologi kognitif adalah kajian studi ilmiah mengenai proses-proses mental atau pikiran. Tujuan psikologi kognitif: mempelajari bagaimana manusia memperoleh dan memanfaatkan pengetahuan dan informasi yang diperoleh secara mental seperti prosesor komputer. Aspek psikologi kognitif. Yang pertama, pengetahuan. Aspek yang mendasar yang merupakan bagian dari aspek kognitif. Yang kedua, pemahaman. Aspek ini lebih tinggi dari aspek pengetahuan. Yang ketiga, penerapan. Menerapkan materi yang telah dipelajari dengan menggunakan aturan serta prinsip dari materi. Yang keempat, analisa. Menganalisa melibatkan pengujian pemecahan informasi ke dalam beberapa bagian. Yang kelima, sintesis. Menjelaskan struktur atau pola yang tak terlihat sebelumnya. Yang keenam, evaluasi. Kemampuan untuk berpikir dan memberikan penilaian serta pertimbangan dari nilai-nilai materi untuk tujuan tertentu. Tahapan psikologi kognitif. Yang pertama, tahap sensori motor. Umur 0-2 tahun. Dimulai sejak umur 0-2 tahun. Pertumbuhan kemampuan anak tampak dari kegiatan motorik dan persepsinya yang sederhana. Yang kedua, tahap intuitif. Umur 4-7 atau 8 tahun. Anak telah dapat memperoleh pengetahuan berdasarkan pada kesan yang agak abstrak. Yang ketiga, tahap operasional. Konkret. Umur 7 atau 8 sampai 11 atau 12 tahun. Anak sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang logis dengan ditandai adanya reversibel dan kekekalan. Kelebihan psikologi kognitif. Yang pertama, mengizinkan pengeksplorasian jangkauan luas kemungkinan bagi modelan. Proses kognitif mengizinkan pengetesan yang jernih untuk melihat apakah hipotesis sudah memprediksi hasilnya secara akurat serta dapat mengarahkan kepada jangkauan yang lebih luas dalam aplikasi praktis. Yang kedua, mendapatkan akses pada kekayaan informasi kontekstual, hanya saja tidak dapat dicapai lewat perhitungan nilai tengah. Yang ketiga, mendapatkan akses kepada pengetahuan introspeksi dari sudut pandang partisipan yang bisa saja tidak tersedia lewat cara lain. Yang keempat, menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Yang kelima, membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Kelemahan psikologi kognitif. Yang pertama, teori tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. Yang kedua, sulit dipraktikkan khususnya di tingkat lanjut. Yang ketiga, data yang dikumpulkan bisa saja mempengaruhi proses kognitif yang dilaporkan. Yang keempat, ketidakmampuan melaporkan proses yang terjadi di kesadaran yang disadari. Yang kelima, akses yang terbatas bagi kebanyakan peneliti, mensyaratkan akses kepada subjek yang tepat dan kepada perlengkapan yang bisa jadi sangat mahal dan sulit untuk diperoleh sampel-sampel yang kecil jumlahnya. Yang keenam, keterbatasan yang disebabkan perangkat keras atau program-program yang ditulis oleh periset mengakibatkan tidak sempurnanya simulasi-simulasi. Yang ketujuh, tidak selalu bisa menggeneralisasikan hasil-hasil yang melampaui tempat. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai psikologi kognitif. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.